majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita ini kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, teman-teman semua, kita hari ini ingin mempelajari yaitu makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Yaitu makharij itu artinya tempat keluar. Al-huruf, huruf hijaiyah. Jadi makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam tubuh kita. Maka dalam mempelajari ilmu Quran, dalam mempelajari membaca Al-Quran itu ada macam-macam ilmunya. Satu, ilmu tajwid. Dua, ilmu makharijul huruf. Nah, ilmu makharijul huruf ini kita harus mengerti dari mana tempat keluar huruf-huruf hijaiyah tersebut. Untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas 11 daripada tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah huruf hijaiyah yang berada di tenggorokan. Ya, ini namanya tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ya. Jadi ada 3 tempat keluar huruf di bagian tenggorokan. Yang pertama tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan ketiga tenggorokan atas. Kita lihat di dalam kertas ini, ya, di layar ini itu ada huruf, ya. Yang ini adalah tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah yang tadi saya bilang huruf hamzah dan ha atau a dan h. Yang kedua ini di tengah ada a dan ha, ain, ha. Yang ketiga di tenggorokan atas kita ada ghain dan kha. Nah, ghain dan kha. Yang pertama kita bahas adalah di bagian tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah yaitu keluarnya a dan h. Bagaimana caranya kita membunyikan atau mengeluarkan huruf a dan h yang benar? Yaitu dengan cara kita keluarkan dari tenggorokan yang paling bawah dengan cara dirasakan, yaitu tenggorokan bawah ini kita pegang, apakah dia bergetar. Kalau kita rasakan ini bergetar, berarti sudah keluar daripada tenggorokan bawah tersebut, ya. A dan H itu posisi mulut supaya lebih mudah. Posisi mulut kita harus mangap selebar-lebarnya. A, H, A, H, A, H. Nah, jadi caranya itu, ya, mangap selebar-lebarnya. Kalau bisa kita pakai ukuran 4 jari. A, H. Nah, kita keluarkan A, H, A, H, mangap selebar-lebarnya, dan kita rasakan dengan cara taruh tangan kita di sini. Apakah ketika mengucapkan A bergetar dari sini? A, H, A, H. Nah, kalau kita sudah merasakan dan ini bergetar dengan mangap selebar-lebarnya mulut kita, maka itu sudah benar cara mengeluarkan hurufnya. Bisa dengan dipakai lagu.
Contoh begini, aan, aliha, na, minal mu'ni, mu'aan, ali'a. Jadi di mangap, ketika mau a harus mangap. Hahan, haliha, na, minal mu'ni, muhahan, haliha. Itu harus mangap selebar-lebarnya. Ini huruf a dan h. Yang kedua yaitu tempat keluar huruf di tenggorokan bagian tengah. Ya, kita lihat ini, yaitu huruf ain dan h. A, ha, a, ha, a, ha. Tentunya posisi mulut otomatis akan setengah menutup, tidak mangap selebar-lebarnya. Akan tetapi akan sedikit menutup daripada makhorijul huruf yang awal tadi, yang a dan h. Sekarang a, ain dan ha, 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 ha kecil, ya. A, ha, ain itu sama seperti orang ngeden. A, 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 ha, 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 a, ha. Nah, itu tempat keluar huruf. Kita rasakan dengan cara pegang jari kita di tenggorokan tengah. Apakah tenggorokan tengah ini bergetar? Kalau memang sudah bergetar, berarti dia mengeluarkan hurufnya sudah benar. A, ha, a, ha. Bisa dengan lagu, contoh kayak tadi, a, an, ali, a, na, minal, mo, ni, mu'aan, ali, a. Beda dengan a yang tadi pada makhorijul huruf awal. Kalau makhorijul huruf awal, ketika dia berharokat sukun, dia akan tetap mangap. A, an, ali, a, na. Tapi kalau ain, a, an, ali, a, na, bisa dilihat dari pergerakan mulut kita, pasti berbeda. Teman-teman bisa coba nanti dicermin masing-masing, dari kita lihat dari pergerakan mulut kita, ya. Caranya kita belajar di depan cermin. Di depan cermin sambil melihat pergerakan dari mulut kita dan sambil memegang tempat keluar hurufnya dari tenggorokannya, ya. A, an, ali, a, na, minal, mu'ni, mu'aan, ali, a. Yang kemudian ha, hahan, hahan, halihah, na, minal, muhni, muhahan, haliha. Kemudian lanjut, yang tempat makhorijul huruf yang ketiga itu berada pada tenggorokan atas, yaitu huruf ghain dan kha. Ghain kalau berada di gambar, kalian punya gambar yang seperti ini, itu ghain dan kha. Gha, kha, gha, kha, bukan go, tapi gha. Gha, dia keluar dari sini, bukan go, tapi gha. Kita sambil pegang tempat keluar hurufnya, gha, gha. Apakah tangan kita merasakan getaran? Ketika kita sudah merasakan getaran itu, berarti itu sudah benar cara makhorijul, cara mengucapkan makhorijul hurufnya. Gha, kha, gha, kha, gha, kha, kha. Ngorok, cuman ngoroknya di tenggorokan bagian atas. Gha, kha, kha, kha. Ya, bisa dicoba dengan lagu seperti tadi. Ketika sudah benar, gha dan kha. Lanjut. Setelah tempat keluar huruf yang ada di bagian tenggorokan bagian bawah, tengah, dan atas, saya langsung ingin menjelaskan kepada makhorijul huruf yang sering kita temukan
tapi ya sering kita temukan di dalam Al-Quran, tapi kita masih kesulitan untuk mengucapkan, masih ragu atau kesulitan atau sering lupa untuk mengucapkan tempat keluar huruf itu. Huruf apa aja? Yaitu huruf-huruf yang berada di pangkal lidah, ya, ujung lidah bagian depan, dengan cara ditempelkan ke bagian gigi atas. Ya, ujung lidah ditempelkan ke bagian gigi atas dengan cara mengeluarkan anginnya. Contoh, ada 5 huruf: to, dal, ta, zo, za, dan sa. Saya ulangi: to, dal, ta, zo, za, dan sa. Ke-6 huruf ini, ya, ke-6 huruf ini itu tempat keluar hurufnya pada titik yang sama, yaitu ujung lidah ditempelkan ke gigi bagian atas. To, to, ton, toli, toto. Nah, karena dia qalqalah maka harus mantul ketika dia berharokat sukun, ketika dia mati. Toto. Nah, ton, toli, toto. Nah, kalian harus membiasakan, yaitu ujung lidah harus terus nempel ke gigi atas. Ton, toli, toto. Nah, minal mutni, mutoton, toli, to. Itu yang pertama, huruf to. Yang kedua, huruf to nih, yang pertama. Yang kedua huruf dal. Dal. Da, dan, dali, dad. Nah, masih menempel ke gigi atas ujung lidahnya. Da, dan, dali, dad. Nah, mantul karena termasuk huruf qalqalah. Ya, maka harus mantul. Dad. Nah, da, dan, dali, dad. Nah, minal mudni, muda, dan, dalida. Nah, yang ketiga huruf ta. Ta, bukan ta. Ya, kalau ta, ujung lidahnya tidak menempel ke gigi atas, tapi dia ta. Ta, keluarkan anginnya. Ta, ta, tan, talitat. Nah, harus ujung lidah harus menempel ke gigi atas bagian dalam, sama seperti huruf sebelumnya yang saya sebutkan tadi, huruf to dan dal. Ta, tan, talitat. Nah, minal mutni, mutatan, talita. Yang ketiga zo. Zo. Yang keempat zo. Zo, masih nempel ujung lidah ke gigi atas bagian dalam dengan dikeluarkan anginnya. Zo, zo, kita dorong dari dalam keluar. Zo, 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 zon, zoli, zozna, minal muzni, muzozon, zoli, zo. Kemudian yang kelima adalah huruf zal. Masih sama, ujung lidah ditempelkan ke gigi atas bagian dalam. Zal, zazan, zalizazna, minal muzni, muzazan, zaliza. Perbedaannya dengan zo, tadi zo ketika kita ucapkan dia mulutnya agak monyong. Zo, zo, za, za, zo, za. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah huruf sa. Tipis, sa, tempel ujung lidahnya ke gigi atas bagian dalam. Sa, ya, sa. Sasan, salisasna, minal musni, musa, sang, salisa, sa. Biasakan sa,
to. Saya ulangi, to. Semua 6 huruf ini, ya, saya ulangi, itu sama tempat keluar hurufnya dengan cara ujung lidah kita ditempelkan ke gigi atas bagian dalam. To, dal, ta, zo, za, sa, semuanya sama. Kuncinya dalam mempelajari makharijul huruf, jangan menyerah terlebih dahulu. Walaupun lidah kita terlihat sulit, tapi kalian harus yakin bahwa kalian bisa. Dan kalian harus yakin bahwa kalian mudah untuk mempelajari makharijul huruf. Jangan merasa sulit dulu. Kalau kita merasa susah, maka kita akan susah untuk mempelajari semua huruf-huruf yang keluar dari tempatnya masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian yakin bahwa mudah dalam mempelajari makharijul huruf, maka akan dengan sendirinya suatu saat kalian bisa sesuai dengan mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kemudian dalam mempelajari makharijul huruf, ya, dalam mempelajari makharijul huruf, kalian harus terbiasa, dipaksakan, ya, karena bisa itu karena terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Jadi ketika kalian mengucapkan, oh ini tempat keluar hurufnya, ujung lidah harus tempel gigi atas, kalian harus terus paksa. Caranya to, masih belum menempel gigi atas, ujung lidahnya terus. Caranya bagaimana supaya ujung lidah kita nempel ke gigi atas bagian dalam, kemudian kita coba to, ya, zo, zal, sa, ya, dal, ta. Nah, lebih mudah kembali dalam mempelajari makharijul huruf, kalian coba di depan cermin masing-masing. Di depan cermin kalian coba, ya, sambil melihat pergerakan dari mulut kita. Apakah sudah benar? Ya, biasanya kita belajar di depan cermin sambil mempraktekkan rumusnya. Kalau rumusnya ujung lidah harus nempel gigi atas, ya kita coba di depan cermin seperti itu, ya. Terus secara terus menerus, insya Allah nanti akan bisa. Pokoknya jangan menyerah dalam mempelajari makharijul huruf. Kalau orang bisa makharijul huruf, maka otomatis akan mudah untuk mempelajari huruf-huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran, dan orang akan mudah dalam mempelajari membaca Al-Quran. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bersambung ke huruf-huruf hijaiyah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.